Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Eliza dan ini rekan saya. Saya Maria Yusri Gita Widiawati. Jadi sebelum kami mulai diskusi pada hari ini, mungkin kita bisa perkenalan diri terlebih dahulu, mungkin dari kakaknya ini. Baik, perkenalkan nama saya Aslia Salsa dari Universitas Negeri Makassar, semester 3. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Gisela Kaulan dari Universitas Negeri Makassar, semester 3. Perkenalkan nama saya Jiana Ega dari Universitas Negeri semester 3. Baik, perkenalkan nama saya Arinda Sakina dari Universitas Negeri Makassar, semester 3. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Kenalkan nama saya Emily Dayat Malarang. Saya dari Universitas Negeri Makassar, sekarang semester 3. Baik, sebelum diskusi ini dimulai, rekan saya akan menjelaskan berjalannya diskusi pada hari ini. Baik, jadi sebelumnya terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman sekalian yang sudah mau hadir pada diskusi pada hari ini. Jadi diskusi hari ini tuh disebut FGD atau Focus Group Discussion. Jadi di sini tuh memang berfokus pada grup diskusi ini. Berlangsungnya nanti itu kita akan memberikan kasus yang sudah disiapkan. Kemudian kalian bisa baca terlebih dahulu kasusnya. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Itu singkat saja. Yang ditulisnya singkat saja. Kemudian nanti kita baru bisa mendiskusikan bersama-sama mengenai kasusnya gitu. Kalian bisa berpendapat sebebas-bebasnya. Di sini tidak ada kata yang mana benar yang mana salah. Jadi saya harap tidak ada tekanan atau tidak ada seperti batasan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian kalau seandainya ada yang ingin disampaikan atau merasa tidak dapat kesempatan untuk menyampaikan karena terpotong atau apa, bisa langsung angkat tangan saja. Jadi diskusi hari ini bisa berjalan dengan tertib dan juga dengan lebih baik. Baik, sebelum diskusi ini dimulai, mungkin saya akan membagikan materinya juga informasi konsen yang akan kakak isi sebelum materinya dulu ya. Sebelumnya maaf Kak, kalau kita tadi dipanggilnya siapa Kak? Iya, ya. Ya, kakaknya Dinda, kakaknya Nanda, kakaknya Dinda juga, kakaknya Ocha. Itu sudah. Oke, mungkin kita akan memberikan waktu. Kita akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk melihat kasus yang ada yang sudah diberikan, kemudian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu pertanyaannya tidak perlu detail untuk ditulisnya karena pada akhirnya nanti kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai kasus yang sudah diberikan. Jadi saya berikan waktu selama 10 menit. Selamat membaca teman-teman.
sudah habis. Untuk konsepnya tadi bisa kita kembali. Implementasi. Nah, tadi penolakan untuk teman-teman sudah memberikan jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jadi kita mulai diskusinya sekarang. Pertama-tama, apa ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu tentang tema yang kita bawakan pada hari ini? Mungkin Kak Dinda ingin berpendapat mengenai pertanyaan pertama. Baik, Kak, untuk pandangan saya mengenai kasus Serkan ini, tentu saja itu sangat-sangat memprihatinkan karena di mana seseorang ini dibilang menjadi diri sendiri, yang dimana bukti itu dia sangat-sangat berarti bagi keluarganya. Kemudian saya lakukan kembali kepada Kayla. Ya, baik. Karena saya lagi sakit, ya. Saya berpendapat bahwa sebenarnya dari self harm, nah mungkin itu namanya. Ini masalahnya adalah mental dari seorang anak. Jadi kita sebagai masyarakat harus saling mendukung, bukan hanya untuk melihat saja teman-teman, apalagi yang perempuan kan saling mendukung. Saya laki-laki mungkin tidak. Kalau mungkin lebih memprihatinkan dan harus dicegah secepatnya mungkin. Saya kembalikan. Baik, mungkin kakak nih yang berpendapat. Baik. Untuk saya pribadi yang lingkungannya mungkin mempunyai teman-teman yang kebanyakan self-harm, jadi saya setuju dengan mental. Kebanyakan anak-anak itu, teman-teman saya pribadi, khususnya saya, melakukan hal tersebut dikarenakan tidak bisa menahan rasa kesedihan, amarah mungkin, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak mempunyai teman cerita, atau didengar oleh keluarga. Sebenarnya kita tidak bisa menjudge seseorang karena self-harm tersebut. Banyak orang yang bilang kurang dekatlah dengan Tuhan, imannya kurang lah. Jadi sebenarnya itu sebuah kesenangan pribadi sebenarnya, membuat kita tenang saat melakukan hal tersebut. Itu saja. Jadi saya tanya dulu. Jadi tadi kita tidak dalam artikel yang tentang mereka itu melakukan perbuatan untuk kesenangan pribadi. Jadi itu apa yang ada di artikel Iya, betul. Tapi ada yang mengalami kemarahan, itu memang terkadang ada amarah yang mendam yang tidak bisa dikeluarkan dan sebenarnya kesenangan ataupun kadang juga bareng dengan diri sendiri. kemudian jangan kembali kepada Ya, pandangan saya tentang kasus ini adalah kasus ini merupakan sebuah tindakan menyakiti diri sendiri. Mungkin tujuannya bukan untuk bunuh diri, melainkan untuk meluapkan emosi-emosi yang menyakitkan. Kasus ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena menyangkut kesehatan mental dan akan berakibat fatal apabila diabaikan, apalagi jika hal ini diikuti oleh anak-anak yang masih di bawah umur yang belum mengerti atau mengetahui tentang kesehatan mental dengan hanya ikut-ikutan saja dengan mencontoh dan memperhatikan. Baik, terima kasih kakaknya. Mungkin saya bisa melempar ke Kananda untuk berpendapat. Silakan. Terima kasih. Saya juga setuju dengan Dinda karena tadi ada sangat merugikan, dan dari pandanganku juga sekolah ini sebenarnya sangat merugikan karena untuk pihak yang melakukan itu bukan hanya kayak menyelesaikan masalah, itu bahkan juga dia bersakiti dirinya sendiri. Terus kalau saya kan benar ini kita sekarang dia sakiti dirinya karena mungkin karena dia tak bisa cerita atau apa.
kalau saya itu ada alternatif lain, saya itu tidak bisa tulis surat tulisan apa yang dirasakan saat itu. Baik, terima kasih Anda. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyanggah dari pendapat teman-teman yang lain atau menambahkan? Saya mau bertanya dulu. Kayaknya seri dari pembahasannya, apakah pas itu di silat-silat itu atau dipukul, apakah tidak sakit itu sendiri sebagai yang melakukan? Sebenarnya Kak sakit, tapi rasa sakitnya kadang-kadang dikarenakan amarah atau kesedihan. Jadi itu menjadi kecanduan nih. Bukan juga sebenarnya kecanduan, tapi ada kalanya dilakukan untuk menenangkan diri saja. Enggak juga dibilang kecanduan. Kalau kecanduan kan ya dilakukan sekali lah atau 4 kali seminggu, tidak sebenarnya. Oh, jadi ini self-harm akan dilakukan ketika mengalami depresi yang berat sekali di Bukan juga depresi sebenarnya Kak. Tapi memang tekanan dalam pikiran Ji. Oh, kayak Kalau dibilang depresi, ya mengarah ke ODGJ mungkin. Tapi tidak mengarah ke ODGJ. Baik, apakah ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, mungkin ada yang ingin menyimpulkan tanggapan-tanggapan dari teman-temannya yang lain. Ada yang ingin menyimpulkan tadi dari teman-teman sekalian? Karena ada Kalau dari kesimpulan itu kan jawabannya setiap orang beda-beda. Ada yang melakukan, ada yang berpendapat yang merugikan diri sendiri. Oke, apa sih? Cara berkegiatan apa? Dilakukannya teman-teman juga berbeda-beda. Baik, terima kasih untuk pertanyaan nomor 2. Ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Tentang mengapa kebanyakan perilaku tersebut dilakukan oleh perempuan. Baik, Anda silakan. Mungkin kalau menurut saya itu karena jiwa sama emosi itu bukan untuk diperasa. Saya tadi kan tadi dia juga bilang kayak perempuan itu lebih diperhatikan kalau tadi dia ngaji saya dia jadi banyak menggunakan. Baik, terima kasih Anda. Mungkin kayak yang ingin berpendapat? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sependapat dengan itu. Jadi sebenarnya perempuan itu sensitif. Dia mudah banyak sekali yang dipikirkan sampai menyakiti diri sebagai jalan keluar. Jadi mungkin itu karena dia sensitif di kalau kesimpulan dari saya. Saya kembalikan. Oke Pak, baik, terima kasih. Saya setuju dengan Kak Anda. Tadi itu sangat-sangat itu memang perempuan sangat merasa dan sampai sangat perasaan itu dia tidak memikirkan resiko kedepannya. Jadi apa saja yang membuat dirinya itu merasa benar pasti dia lakukan. Dan menurutku itu hal yang berbeda-beda tiap perempuan, dan saya rasa perempuan juga tahu resikonya bagaimana dan bagaimana. Baik, terima kasih Kak Dinda. Mungkin selanjutnya akan ingin berpendapat? Ya, menurut saya kenapa perempuan lebih banyak melakukan self-harm karena dalam lingkungan masyarakat perempuan menghadapi tekanan yang lebih besar dibanding laki-laki, termasuk tekanan memenuhi ekspektasi sosial. Contohnya seperti perempuan akan langsung dicap buruk apabila pulang larut malam. Padahal sebenarnya itu biasa terjadi karena mungkin kerja lembur atau mengerjakan tugas kuliah sampai larut malam. Lalu menurut saya perempuan dan laki-laki memiliki strategi yang berbeda dalam menyelesaikan atau mengatasi stres yang dihadapi. Dan mungkin kebanyakan perempuan cenderung lebih memilih untuk melakukan self-harm tersebut untuk mengatasi depresi yang dialami. Baik, terima kasih Kak Dinda untuk pendapatnya. Baik, saya setuju dengan semuanya dari Kak Nanda juga.
perempuan memang perasa, dan seperti yang disampaikan Kak Dinda, kita hidup di dunia patriarki yang dimana perempuan selalu dicap mungkin buruk atau lebih di bawah dari laki-laki ya. Seperti tadi dibilangnya kalau pulang malam itu dicapnya kayak cewek nakal gitu, tapi kalau laki-laki dimaklumi, ya mungkin itu salah satu juga faktor kenapa dalam keluarga juga kebanyakan perempuan yang melakukan self harm. Jarang sekali ada yang saya temukan teman cowok saya yang melakukan self harm, karena mereka udah amat di lingkungan keluarganya juga mereka seperti sayang dengan ibu, padahal anak perempuan itu biasanya lebih dekat juga dengan ibunya. Tapi kalau misalkan saudaranya berdua, bertiga, dan adanya satu laki-laki, pasti lebih sayang laki-lakinya. Ini survei dalam keluarga sendiri. Terima kasih. Tapi sebelum itu apa ada yang ingin menyangka atau menanggapi dari pendapat-pendapat yang sudah dikeluarkan tadi? Oke, saya sebagai laki-laki. Baik. Ya memang saya sebagai anak bungsu ya, jadi saya memang lebih dekat kepada ibu, tapi kakak perempuan saya dia lebih dekat kepada bapak. Jadi oke, jadi semestinya kalau saya jalan belanja keluarnya memang harus lebih dekat kepada keluarga mungkin. Kalau menurut saya tidak ada masalah dengan lebih dekat kepada ibu, kepada bapak, karena kalau di keluarga itu pasti kan saling satu kesatuan di dalam keluarga. Mungkin kalau saya itu mungkin begitu. Saya kembali. Baik, terima kasih Kak Deo sanggahan dan pendapatnya. Mungkin di sini ada yang ingin menyimpulkan pada nomor 2. Silakan di sini saya bisa menyimpulkan untuk peserta ini tuh kebanyakan di perempuan karena memang dia seorang perasa dan dia pikirannya sebetulnya, dan mungkin dari jawaban teman-teman tadi bisa dibilang banyak pendapat tentang perempuan yang melakukan self-harm, baik itu dia keluar malam dan dicap jelek, terus kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu bisa dibilang perempuan itu perasa dan dia tidak memikirkan kesesuaian banyak. Baik, terima kasih Kak Dinda untuk kesimpulannya. Kita lanjut untuk nomor 3. Mungkin ada yang ingin menyuarakan pendapatnya yang pertama kali. Ini mengenai 2 langkah preventif yang menurut Anda dapat dilakukan oleh sekolah untuk mencegah perilaku self-harm pada remaja. Jadi langkah pencegahannya, kira-kira siapa yang ingin Berpendapat terlebih dahulu. Mungkin Kak Dinda ingin berpendapat terlebih dahulu. Jadi menurut saya sekolah dapat melakukan program kesehatan mental dan pendidikan emosional. Maksudnya sekolah dapat menyelenggarakan program edukasi kesehatan mengenai kesehatan mental secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental di antara siswa, guru maupun staf sekolah. Nah, yang kedua itu pengembangan keterampilan. Sekolah dapat mengimplementasikan program keterampilan hidup, mengajarkan siswa agar mengelola emosi, mengatasi konflik, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Sekolah juga dapat melibatkan orang tua untuk memberikan informasi tentang tanda-tanda peringatan dan membantu mereka mendukung anak-anaknya dalam mengelola stres dan tekanan. Baik, terima kasih Kak Dinda untuk pendapatnya. Baik, silakan Kak. Menurut saya untuk mencegah self-harm ini mungkin dari tiap sekolah bisa mengadakan sosialisasi yang dimana itu mungkin bisa dikhususkan untuk perempuan, tapi di sini
saya garis bawahi itu lebih besarnya perempuan, karena memang di Natuna itu kebanyakan karir perempuan, tapi kalau laki-laki juga itu tidak apa, tapi di sini mungkin bisa sosialisasi mengenai kesehatan mental itu apa, dampaknya bagaimana, kemudian bagaimana langkah awal yang kita ambil kalau melakukan hal tersebut. Jadi saya rasa Baik, terima kasih Kak Dinda untuk pendapatnya. Mungkin Kananda ingin berpendapat. Saya setuju dengan Anda melakukan sosialisasi terus kan kayak menurut saya sosialisasi itu biasanya itu dilakukan di aula, itu bisa lebih banyak siswa-siswa yang keluar juga. Terus kalau yang kedua saya kayaknya guru-gurunya itu yang kayak guru pendidikan online itu tadi lebih bisa untuk diajak cerita gitu. Karena kan kadang ada juga guru BK tapi tidak tahu apa jenisnya gitu. Memang biasanya yang menghukum gitu kan itu bilang konseling kayak bisa diceritakan apa masalahnya dan guru bisa kasih solusi. Baik, terima kasih Kananda untuk pendapatnya. Mungkin kalau Ocha ingin berpendapat. Menurut saya sama dengan pendapat Saya berpikir setelah mendengar jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya ada yang pertama dalam mengedukasi para siswa, yang kedua adalah mensosialisasikan bukan hanya ke perempuan, pasti ada juga yang masalahnya mental laki-laki tapi dia tidak mengutarakan, kayak santai-santai aja, kayak kalau berlalu misalnya saya ini, jadi mengedukasinya, mensosialisasikannya itu kayak per 6 bulan atau per 1 bulan. Mengedukasinya itu kan bisa kita lebih dekat dengan guru, kan ada yang kalau di sekolah itu ada wali kelas, jadi mungkin bisa kita lebih dekat dengan wali kelas untuk saling bercerita, karena guru adalah orang tua kedua dan sekolah adalah rumah kedua untuk kita. Oke, sekian saya kembalikan. Jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya terima kasih Kak Yaya karena jawabannya itu sudah mewakili teman-teman yang lainnya juga. Jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa kira-kira ada teman-teman yang ingin memulai untuk berpendapat mengenai bagaimana langkah preventif yang Anda lakukan untuk mencegah perilaku self-harm tersebut? Jadi ini dari internal diri saudari-saudari sendiri. Baik, terima kasih Kak. Di sini langkah preventif yang untuk mencegah perilaku itu mungkin saya sebagai teman dan bisa jadi waktu-waktu ada, bukan waktu sebenarnya ada teman yang begitu, mungkin saya sebagai orang yang terdekat itu mungkin bisa melakukan hal berdua, dan di situ memang di situ kita bisa mungkin dinasihat dengan baik, kemudian kita juga memberikan rasa yang peduli dengan mereka, dan saya rasa itu seseorang itu sangat butuh itu, karena dimana ketika dia di keluarganya tidak diterima dengan baik, kemudian kita sebagai temannya itu harus lebih care dengan dia. Baik, terima kasih Kak Dinda untuk pendapatnya. Baik, kemudian saya akan kembali untuk Ocha. Baik, makanya itu kalau saya pribadi larinya ke hal-hal yang menurut saya senang, mungkin memotong rambut kah, mungkin mengusut rambut ataupun berjalan jauh. Saya setuju dengan saudari Dinda, di mana orang-orang yang melakukan self-harm itu membutuhkan sekali banyak perhatian, butuh teman cerita juga. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada teman-teman yang nggak mau mendengar pesan kayak, lebay jauh dia mau begitu. Ada banyak yang seperti itu. Cuman kalau dibilang juga bisa cegah juga, sebetulnya minim sekali dicegah dengan hal-hal yang
cuma cerita atau orang-orang seperti itu tuh cuma butuh didengar, sebenarnya nggak butuh saran. Kayak dengar mas saja, jangan mau protes dan jangan kembali-kembalikan dengan hidupmu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ada yang ingin berpendapat. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya agak religius jawaban saya. Mungkin saya jawaban itu kan Tuhan tidak akan meninggalkan kaumnya. Jadi cara yang terbaik mungkin dari saya adalah memperketat ibadah dan sholat. Sholat paling baik itu adalah di jam-jam tengah malam, yaitu sholat istri. Itulah, karena saya susah mengucapkan ya. Jadi mungkin bisa menangis di hadapan Allah itu paling baik. Mungkin itu saya kembalikan. Baik, terima kasih kalau untuk jawaban yang diberikan. Kita jadi punya pandangan baru dari jawaban ini. Jadi karena Sebenarnya kalau menurut saya sih sesuai sama Eca, karena Ecanya itu orang yang cerita itu kan pasti membutuhkan bagaimana saran, jadi bagaimana saja itu bisa juga lakukan pendekatan secara emosional. Karena kadang cerita ingat dan informasi kan karena dia kadang misalnya kita bercerita pertama terus lagi sambil menangis, tapi kita rasanya ternyata tidak emang lagi menangis. Kita juga rasa harus berarti menangis dan berarti cerita ke dia. Sebenarnya kalau orang-orang mencerita nggak butuh disaran, kan jadi mana ya? Kalau saran dia bisa sendiri itu nggak itu dia nggak daripada secara emosional. Baik, terima kasih Kak Rangga untuk pendapatnya. Mungkin Kak Dinda ingin berpendapat. Ya, saya setuju sama pendapatnya Ocha. Bisa menyalurkan emosi itu dengan hal-hal yang menyenangkan dan perbuatan yang positif seperti menggambar, melukis, memasak, atau melakukan hobi-hobi yang disukai. Baik, terima kasih Kak Dinda. Jadi di sini kita punya dua pendapat ya, dari secara emosional dan juga secara spiritualnya. Jadi kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Yaitu pertanyaan keempat mengenai menurut Anda bagaimana Pertanyaan terakhir, maaf. Pertanyaan kelima, bagaimana sih langkah preventif dari keluarga agar mencegah perilaku self harm pada remaja? Mungkin ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Ada mungkin yang berpendapat terlebih dahulu? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kembali lagi, saya lebih begini. Mungkin orang tua lebih simpel ini, lebih mendengarkan anak-anaknya, tidak sibuk dengan pekerjaannya, tapi lebih mendekatkan kepada keluarga dan saling memperbaiki hubungan. Mungkin itu saya jawaban dari saya. Baik, itu saya ucapkan banyak terima kasih untuk jawabannya. Kemudian saya lempar kembali pada Adina. Kemudian terima kasih Kak, saya setuju dengan Kak. Ya. Ya Kak Daya. Ini di sini kita sebagai keluarga itu sebagai orang tua itu kita sebagai orang tua bisa mengerti anak-anak, dimana di sini dimengerti bukan hanya sekedar mengerti tentang tugas kuliahnya, mengerti tentang hal apa yang dibutuhkan, tapi di sini kita lebih dibutuhkan itu bagaimana sosok seorang keluarga dan orang tua itu bagaimana dia ke anaknya itu bisa lebih terbuka, dan kalau terbuka nih di situ dia pasti si anak ini pasti bercerita tentang apa yang mereka rasakan di perantauan atau di mana, dan itu mungkin keluarga juga bisa berbicara kepada anaknya dan memberikan nasihat bahwa hal-hal tersebut sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak baik, dan mungkin bagi orang-orang itu hal tersebut itu sangat-sangat memprihatinkan dan sangat-sangat kayak ini bahasanya sangat-sangat hal tersebut itu sangat-sangat sayang sekali lah kalau misalnya dilakukan itu, tapi kembali lagi kepada orang-orang kan setiap orang itu berbeda. Jadi mungkin kalau orang yang pernah melakukan dan orang yang akan hal itu dia senang, mungkin dia itu merasa
hal yang ya sementara juga untuk peraturan ini, dan setelah itu dia pasti cari ini yang apa membuatnya tenang setelah dari itu. Baik, terima kasih Kak Dinda untuk pendapatnya. Mungkin Kananda ingin berpendapat. Kalau manusia itu bisa lebih dalam dibanding saya dengan orang lain, karena dalam satu hari atau 24 jam setidaknya ada beberapa jam yang bisa satu kan dengan anggota keluarga, misalnya makan sama karena setiap keluarga itu biasanya di kamar di masing-masing main HP, makan juga sendiri-sendiri. Jadi benar tuh begitu, misalnya sisa beberapa jam untuk keluar atau dalam satu minggu tuh kan pasti mereka yang kayak orang tua ada begini ya, jadi bisa jalan sama yang lain. Baik, terima kasih Kananda untuk pendapatnya. Dan berikutnya saran terbaik untuk teman-teman Kak, silakan. Mungkin Kak, memang dirasa tidak bisa untuk memiliki. Maaf tadi emosional sekali. Iya, terima kasih. Seperti yang bilang kayak tadi, kita dari kelompok semua mungkin banyak yang melakukan self-harm atau yang mempunyai pola dasar mental itu ada saja keluarga yang berbohong atau percaranya atau kembali ke diri yang melakukan self-harm tersebut. Saya pribadi dulu langsung cerita sama bundaku karena saya cuma bunda. Misalkan oleh suatu proteksi, jadi saya cerita bahwa sudah tak begini, sudah itu, tidak semua kalau berbeda gitu. Saya tunggal sebenarnya, tapi banyak adik-adik saya dari tante-tante saya sebenarnya. Jadi awalnya itu mungkin dari pribadi sendiri yang melakukan self-harm itu. Kalau mungkin mau berdekat dari orang tua, lebih baiknya bicara saja dengan saya sudah seperti ini. Orang tua juga pasti ada yang mengerti, tapi tidak semua juga orang tua yang mengerti. Mungkin yang orang tuanya sudah 50-an tahun hanya bilang saja, ih, Jokowi itu apa namanya, jauh dari Tuhan. Saya tidak salahkan orang-orang yang berpikir kami dari jauh dari Tuhan. Cuma mereka tidak tahu kalau itu juga ibadah sebenarnya, soalnya juga. Tapi itu semua kan di luar kendali kita kok melakukan hal tersebut, dan itu semua pelampiasan diri lah sebenarnya, asalkan ya sampai bunuh dia. Tapi itu juga bisa dibilang orang gila. Yang saya dapat teman-temanku yang dibilang gila gara-gara self-harm saja. Jadi mungkin orang tua bisa juga lebih peka terhadap anak-anaknya dan memberi, ya cocok yang kalian memberi waktu untuk
sama-sama lah untuk bercerita apa masalahnya, bukan cuma tahunya bilang harus kayak seperti ini, harus kayak seperti ini. Ya, itu juga. Kemudian setelah itu kita akan ambil pendapat akhir dari Kak Dina. Ya, saya setuju sama pendapat semuanya kalau sebaiknya orang tua itu harus memberikan rasa nyaman kepada anaknya untuk bercerita masalah-masalahnya, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Terima kasih banyak Pak Dina untuk jawabannya. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang teman-teman luangkan untuk hari ini, sudah membagikan bagaimana pendapat kalian semua mengenai self harm itu sendiri, sudah berbagi cerita tentang self harm itu sendiri, dan juga bagaimana kalian memberikan informasi-informasi yang buat kalian. Saya sangat mengapresiasi semua jawaban yang telah diberikan. Mungkin sebelum saya menutup sesi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, saya akan tidak ada. Sebelum itu saya akan lakukan klarifikasi bahwa apapun yang ada di dalam video ini, apapun yang akan ada di dalam laporan ini, semua itu hanya akan menjadi sesuatu yang bersifat akademik. Itu akan menjadi dokumentasi akademik. Ini tidak akan disebarluaskan kemanapun lagi, dan ini hanya akan dilihat oleh tim dosen, dan juga hanya untuk sebagai kepentingan tugas dari kelompok kami. Jadi data kalian semua itu aman. Data kalian semua aman dan kalian tidak perlu khawatir tentang kebocoran data dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian. Saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam diskusi ini. Dikiranya kami dari kelompok 6 ada melakukan kesalahan untuk selama diskusi berlangsung. Dan kalau kita sama mohon maaf kalau sebenarnya ada kata-kata yang menyinggung atau mungkin kata-kata yang sangat personal pada diskusi kali ini. Semoga teman-teman bisa memaklumi hal tersebut. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.